Pas aku tes di salah satu tech company, itu, tools yang digunakan itu, apa ya, metodenya ya, lebih ke metodenya sih. Metodenya tuh belum pernah diajarkan di Revoyu sebelumnya. "Hah, tools apa nih?" Masih buat aku kan masih baru ya. Jadi udah dikasih waktunya cuma sejam. Pas lagi proses lamaran kerja gitu ya, kan sering juga tuh sebelum kita dipanggil interview gitu ya, kita dikasih tes gitu ya, kita dikasih ada sesi untuk technical test lah, study case gitu ya. Nah, pada saat study case itu, kalian lebih sering dapetnya yang mana? Yang on the spot gitu ya, pada saat itu langsung harus lisan atau gimana seketika gitu ya, atau boleh dikasih waktu misalnya berapa hari gitu untuk kerjain? Karena kan biasa ya, data analis kan juga dikasih tes-tes begitu. Boleh cerita nggak? Oke. Kalau aku, tesnya itu aku nggak pernah yang on the spot gitu sih. Jadi aku di take home test gitu dan dikasih waktu kalau aku dulu, paling lama sih kayaknya 4 hari, 3 hari, 2 malam juga pernah gitu. Jadi take home test kalau aku. Lebih ke take home test ya? Betul. Oke, jadi ada waktu untuk berpikir gitu ya? Betul. Dan kalau mau nanya-nanya ke teman-teman juga bisa. Oke. Tadi gimana tuh? Aku ada beberapa pengalaman untuk yang tes on the spot. Jadi kayak waktu itu pernah tes soal-soal SQL itu setengah jam pernah. Terus tes yang sama SQL juga tapi waktunya 1 jam pernah. Tapi yang biasanya banyak tes on the spot tuh lebih yang ke arah, kalau pengalamanku ya itu lebih yang perusahaan-perusahaan besar sih, yang korporat gitu. Jadi karena mereka biasanya ngasih link tesnya udah di website kan, jadi langsung kerjain on the spot, dikasih limit waktu berapa gitu sih. Jadi kayak speed test gitu ya waktunya? Kayak speed test, cuma emang lebih banyak take home. Oh, lebih banyak take home. Nah, pas lagi on the spot gitu ya, itu maksudnya kita ngerjainnya di kayak di website gitu, atau kita mesti kayak sharing screen atau gimana? Atau ditinggalin sama mereka, atau dijagain sama mereka, atau gimana gitu prosesnya? Kalau yang corporate buka kamera, cuma nggak ada yang jagain kayaknya kan dari website. Nah, kalau yang lainnya yang bukan corporate itu, bukan perusahaan besar, yang startup itu lebih ke waktu aja sih, emang ngikutin batas waktunya aja, nggak ada yang ngawasin. Oh, oke, nggak ada yang ngawasin, jadi mau nanya-nanya sebenarnya masih bisa dong ya? Bisa sekali. Oke. Oke, nah aku pengen tanya nih, mungkin diantara kalian gitu yang bisa iya bisa enggak ngalamin gitu ya, ada nggak dari kalian yang ngalamin tentang pada saat dapet tes gitu, aduh ini toolsnya atau tesnya ini sama sekali sesuatu yang baru yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya gitu? Mungkin Arfa ada ya? Ada, aku ada. Jadi pas aku tes di salah satu tech company, itu tools yang digunakan itu apa ya, metodenya ya, lebih ke metodenya sih. Metodenya tuh belum pernah diajarkan di Revoyu sebelumnya. Tapi di situ mau nggak mau aku harus improve dong, belajar lagi nih. Ya udah aku buka-buka Kaggle, kan di situ ada kayak dia pengen metode apa, waktu itu aku dapetnya random forest kan. Random forest aku mau terapin, terus metodenya tuh aku lihat coding-codingnya segala macem, cara-caranya tuh dari YouTube ataupun Kaggle gitu, dengan menggunakan Python sih waktu itu toolsnya gitu sih. Dan ada satu lagi sih pengalamanku yang lain, kalau untuk, jadi kan ada tes SQL nih, salah satu perusahaan startup lah, ada tes SQL dan di situ dia ngasih link untuk codingnya, kode database, terus kemudian namanya apa filenya. Nah di situ kan kita cuma dikasih kayak gitu kan, bingung kan nih ngerjainnya gimana sih pertama kali tes tuh. Akhirnya aku update pakai apa sih, kan kalau di Revoyu tuh pakai Google BigQuery. Kalau misalnya dia mintanya pakai kayak MySQL ataupun PostgreSQL, dimana di situ tuh aku yang tools apa nih, masih buat aku kan masih baru ya. Jadi udah dikasih waktunya cuma sejam, terus aku harus belajar di situ gitu kan. Jadi ya udah aku download tuh pakai Postgre ataupun MySQL dan aku ngerjain, dan ya udah kalau yang itu sih nggak ya lebih dari 1 jam. Jadi kadang-kadang ini gimana ya, belum ada aplikasinya nih, aku harus download dulu nih, dan di
SQL yang di Google BigQuery yang diajarkan di RevoU dengan codingnya yang ada di Postgre itu ada yang berbeda gitu. Kayak coding-coding untuk date time-nya gitu-gitu itu beda, dan aku harus googling lagi untuk belajar lagi nih apa sih nih kalau mau kayak gini gitu tuh. Itu sih kayaknya apa ya, part-part tersulit yang waktu itu untuk technical test yang aku hadapin gitu. Belajar tools baru. Iya ya, kayak apa? Begitu dapat gitu ya, kayak double gitu ya. Iya, tingkat kesulitannya. Bener. Iya, oke. Gitu. Nah, aku pengen tanya lagi nih, pernah nggak kalian ada satu masa gitu ya, giliran pas lagi sepi-sepi, begitu lagi rame, cepret gitu, langsung bertubi-tubi datang technical test sampai bingung mau ngerjain yang mana gitu. Pernah ngalamin nggak? Mungkin Adit gitu pernah ngalamin? Pernah Kak. Jadi itu tadi dalam seminggu tuh bisa 3-5 hari tuh habis buat ngerjain tes doang. Dan waktu itu ada berapa ya? Ya 4 atau 5 tes lah. Study case menunggu take home semua. Nah, gimana waktu itu aku bagi waktu? Akhirnya aku lihat dulu sih. Pertama lihat perusahaannya dulu. Mana yang mau aku lanjutin. Nah, terus aku lihat lagi deadline-nya, tentu deadline-nya berapa hari lagi, dan tingkat kesulitan buat mengerjakannya. Jadi kan study case buat data analis itu kan bisa macam-macam ya untuk technical assessment-nya. Bisa yang sekedar nulis query SQL, bisa juga waktu itu bikin visualisasi, bikin report pakai Tableau, dan ada juga yang bisnis analisis pakai SWOT, pakai metode-metode lainnya lah yang berhubungan tentang bisnis analis. Nah, itu dilihat dulu, yang bobotnya paling gampang nantinya dikerjain. Fokus yang susah-susah dulu, karena terutama yang report itu kan udah harus bikin udah mengolah data, bikin visualisasi, bikin report lagi di Google Slides atau di PPT lain, tools PPT lainnya. Nah, itu yang paling memakan waktu sih bikin report tuh. Sama kalau aku itu prioritasnya itu dulu, yang bikin report. Terus kedua yang business analysis, yang kayak mikirin waktu itu pernah disuruh mikirin SWOT-nya gimana, terus strategi perusahaan ke depannya harus kayak gimana. Terus pernah juga dapat soal kayak, ini kita mau jual solusi consulting kita nih ke klien ini, profilnya begini, gimana caranya. Nah, itu yang pertama aku kerjain juga tuh. Baru yang terakhir ya, yang sekedar technical test aja, yang kayak nulis query atau query doang sih. Aku nggak pernah dikasih tes Python loh. Cuma SQL doang. Ya itu sih. Oke, jadi ada prioritas di situ ya, prioritas, dan kemudian kita kategorikan dari yang paling tersulit gitu ya, dan kemudian juga kita kategorikan juga berdasarkan klasifikasi technical testnya sendiri, dan juga perusahaan mana yang ingin kita tindak lanjuti beserta deadline-nya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang sistematis yang membuat kita untuk mengutamakan prioritas mana nih yang paling penting buat konteksnya kita gitu ya. Ya, betul banget. Ada pertanyaan lagi nih. Jadi kalau pada saat kalian dapat soal gitu kan ya, terus kan mau ngerjain gitu ya, ada tips-tips tertentu nggak, strategi apa gitu supaya ini kalian yakin yang kalian kerjain itu bener gitu ya? Apakah kalian tanya teman, atau kalian tanya siapa, atau kalian buka, atau apapun gitu ya? Mungkin ada strateginya, mungkin Arfa mungkin? Oke, kalau aku strateginya ya pasti yang pertama buka materi yang pernah diajarin di RevoU dulu nih. Jadi kita match in antara soal sama materi-materi yang diajarkan di RevoU. Kemudian aku juga tanya-tanya temen se-sectionku juga kalau aku bingung. Jadi ya itu sih dua hal yang menurut aku poin utama untuk ngerjain technical testnya gitu, kalau kita bingung gitu. Oke. Jadi kalau strategi tentu kita lihat dulu soalnya kayak gimana, dan tadi perusahaannya mau kita lanjut atau enggak. Karena aku pribadi juga enggak cuma sekali dua kali nge-skip assessment, kayak banyak perusahaan juga aku skip assessmentnya karena lihat yang lain dulu, lebih oke yang mana untuk aku pribadi. Nah, terus kalau udah oke, mau melanjutkan, dilihat soalnya. Nah, kalau misalnya untuk SQL, untuk technical test SQL, aku biasanya coba visualisasi dulu hasil akhir yang dia mau kayak gimana. Misal dia mau minta data ABCD, kita coba visualisasi dulu tuh, tabelnya bakal jadi seperti apa di SQL nanti, hasil SQL-nya bakal seperti apa.
baru dari situ kita coba bedah query-nya. Itu kalau untuk mengerjakan tes SQL. Cuma memang perlu latihan juga karena aku juga kalau tes SQL ngeliat-liat materi review, cuma itu tadi perlu latihan tambahan dari external sources atau sumber daya lain lah. Yang dari website untuk belajar SQL, latihan SQL juga banyak kan untuk persiapan technical assessment. Itu bisa dimanfaatkan dan berguna banget karena emang sering keluar soalnya dari situ. Jadi banyak-banyak belajar dari website-website kalau untuk mengerjakan SQL. Jadi kalau untuk technical test yang lebih ke analisis, business analysis atau SWOT analysis dan berbagai macamnya, pahami dulu problem statement-nya, apa yang dia minta, apa yang dia cari. Nah dari situ kita bisa bedah juga. Sebenarnya sama caranya kita bedah kalau udah tahu apa yang mau kita cari, apa yang dia minta, kita bedah lah caranya bagaimana biar bisa menjawab problem statement-nya itu. Sebenarnya caranya sama sih. Yang penting tetap tenang, karena kan take home. Oke, jadi dengan tenang kita pikirkan end result yang mau dihasilkan seperti apa, kita Betul. bisa imajinasikan, terus kemudian kita tarik mundur ya kalau gitu kayak gini step-stepnya seperti apa. Kalau kira-kira macet di tengah, kita buka-buka lagi nih materinya review, Betul. kita browsing juga materi-materi lain yang mungkin bisa menambah, atau kalau misalnya perlu kita konsultasi ke temen atau ke tim leader mungkin gitu ya untuk untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah tepat sasaran gitu Betul. ya. Dengan demikian, jadi kita pede nih pas lagi ngirim balik gitu ya. Iya, jadi pede. Nah, ketika akhirnya offering itu tiba juga, apa sih poin pentingnya di sini sehingga akhirnya teman-teman bilang yes atau no gitu? Aku konsultasi juga sama career coach karena waktu itu ada lebih dari satu offering ya yang masuk. Jadi kalau aku milih perusahaan A akan lebih mudah